dengan NIM Q1K023100022, Prodi Budidaya Perairan Fakultas Pertanian. Baik, saya akan menjelaskan tentang apa itu fungsi Pancasila dalam era globalisasi. Nah, apa itu Pancasila? Pengertian Pancasila. Pancasila mengandung arti panca berarti 5 dan sila yang berarti dasar. Jadi Pancasila merupakan 5 dasar negara yang harus dijadikan pedoman hidup bagi seluruh bangsa Indonesia dalam menjalani kehidupan. Pancasila selain sebagai dasar negara juga sebagai sumber nilai dari segala nilai yang lain. Segala norma-norma atau aturan-aturan yang harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Selain itu, Pancasila juga sebagai jiwa bangsa Indonesia, kepribadian bangsa Indonesia, sarana tujuan hidup bangsa Indonesia, dan pedoman hidup bangsa Indonesia. Nah, fungsi kedudukan Pancasila yaitu sebagai berikut. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa Pancasila sebagai dasar filsafat negara yang mengandung arti sebagai moral negara dan ideologi negara dan filsafat hidup bangsa yang bersifat mengharuskan setiap warga negaranya untuk mengamalkan Pancasila sebagai falsafah negara, memiliki fungsi sebagai satu dasar sudut pandangan dalam usaha hidup kenegaraan dan dalam pemikiran keadaan negara. 2. Sebagai dasar pendidikan etika sosial. 3. Sebagai asas persatuan dalam kesatuan hidup bernama. 4. Sebagai penyelesaian persoalan hidup dengan dasar dan kedudukan mutlak yang dimiliki dalam negara. Pancasila mula-mula dipergunakan oleh masyarakat India yang memeluk agama Buddha. Pancasila berarti 5 aturan yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh para penganut biasanya, yang dalam bahasa aslinya yaitu bahasa Pali. Pancasila berisi 5 pantangan. Dalam perkembangan selanjutnya, istilah Pancasila masuk dalam buku Propa Negara Kerta Agama pada zaman Majapahit yang ditulis oleh Prapanca pada tahun 1365. Kemudian istilah Pancasila juga terdapat dalam buku Tata Soma karangan Tantular yang berarti pelaksanaan kesusilaan yang 5, yaitu yang pertama, tidak boleh melakukan kekerasan, yang kedua, tidak boleh mencuri, yang ketiga, tidak boleh berjiwa dengki, yang keempat, tidak boleh berbohong, yang kelima, tidak boleh mabuk minuman keras. Nah, globalisasi pada hakikatnya adalah suatu proses dari gagasan yang dimunculkan kemudian ditawarkan untuk diikuti oleh bangsa yang akhirnya sampai pada suatu titik kesepakatan bersama dan menjadi pedoman bersama bagi bangsa-bangsa di seluruh dunia. Beberapa pengaruh yang muncul sebagai akibat dari globalisasi memang tidak secara langsung berpengaruh terhadap nasionalisme suatu bangsa. Akan tetapi, secara keseluruhan, pengaruh globalisasi tersebut dapat menimbulkan rasa nasionalisme menjadi berkurang atau hilang. Sebab globalisasi mampu membuka pengetahuan masyarakat secara global. Peran Pancasila dalam upaya mitigasi dampak negatif yang muncul dari era globalisasi harus mulai diterapkan oleh masyarakat Indonesia melalui penerapan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya untuk menjaga persatuan masyarakat dan bangsa Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi dasar dalam penyelenggaraan bernegara, sekaligus menjadi sumber dari segala sumber hukum yang menjadi cita-cita hukum dan bangsa Indonesia. Sebagai ideologi atau pandangan hidup, nilai-nilai Pancasila merupakan pedoman pembangunan bangsa. Agar tetap berdiri kokoh, nilai-nilai Pancasila harus mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia. Sebab nilai dasarnya merupakan hasil kristalisasi dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia asli.
Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila akan dapat membangun pertahanan dan masyarakat Indonesia untuk menghadapi ancaman kekuatan yang datang dari luar, sekaligus menyeleksi hal-hal baik untuk diserap melalui Pancasila. Moral sosial, toleransi, dan kemanusiaan, bahkan juga demokrasi bangsa ini dibentuk. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.